yang kita rencanakan Pak Dr. Lee komit dengan yayasan untuk meningkatkan statusnya menjadi rumah sakit tipe C yang tadi Pak Dr. Lee sudah menyampaikan yayasan dokter peduli, dokter sehat, rumah sakit apung. Dalam undang-undang kesehatan yang akan disahkan, sudah disahkan ya Selasa kemarin itu, termasuk dulunya kendala kita belum masuk dalam undang-undang. Sekarang sudah masuk dalam undang-undang kehadiran rumah sakit apung. Ini ide gila dari Dr. Darmawan Lee yang menjual rumah. Orang berpikir setelah melihat bagaimana saudara kita yang ada di pesisir-pesisir pantai kepulauan Indonesia yang tidak dapat dijangkau oleh pelayanan kesehatan yang berkelas. Jadi yayasan ini menghadirkan dokter-dokter, tidak dokter umum, dokter-dokter spesialis, mempunyai program stunting. Per saat ini sudah lebih dari 200.000 yang dilayani. Salah satu kapal yang dibangun dari kapal tongkang tunda pembawa kapal barang, sekarang ditarik, sudah 3 bulan di Buton Selatan, melayani operasi, melayani stunting, katarak, ya, persalinan dan lain-lain. Sudah dalam 3 bulan ini melayani 9.000 orang. Saya merasa betul-betul mendapat kehormatan ikut bergabung dalam yayasan dokter sehat. Dulu awalnya kapal pinisi bekas yang dibuat oleh Pak Dokter ini walaupun umurnya sudah hampir 78, tapi operasi di kapal sambil jalan masih bisa. Jadi umur itu menurut saya hanya angka. Yang penting bagaimana kita mengisi angka-angka itu dengan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Nah, itu dikerjakan Dr. Lee. Mudah-mudahan beliau itu dapat hadiah Nobel. Karena kehadiran Dr. Shah sudah diakui oleh dunia. WHO, UNICEF, beberapa lembaga dunia sudah memberikan perhatian kepada Dr. Shah, yayasan Dr. Shah, apa yang dikerjakan oleh Dr. Darmawan. Sekarang tidak hanya dokter di atas laut, sekarang juga kita menghadirkan dokter terbang ke Papua, ke pegunungan-pegunungan. Pak dokter ini pernah tersesat di pegunungan Papua dalam rangka pelayanan. Entah apa, mungkin hantu yang bawa beliau. Sampai malam-malam tidak diapa-apai oleh orang-orang Papua yang masih pakai kotek. Beliau mengatakan itu pekerjaan tangan Tuhan kepada saya untuk melayani. Jadi kalau pengalaman panjang beliau sudah sangat panjang. Barangkali suatu saat kapal pinisi kami akan bisa datang kemari melayani mungkin Lahewa dan lain-lain di sekitar ya, melayani ke mungkin Pulau Telo, di mana-mana ya. Di sini akan juga melayani operasi katarak dan termasuk kaki pengkol. Jadi itu harus di bayi-bayi yang, jadi ini semua kita layani secara gratis. Kita memang dapat sponsor-sponsor. Pak Henry ini di samping sebagai pembina yayasan termasuk sponsor. Kalau saya dukung-dukung aja, kata-kata saja dari saya. Kami bertemu dengan saya sudah kasih yang ke BNI Pak Dokter. Mudah-mudahan untuk bantu di rumah sakit ini. Saya kirim surat ke Dirut Pak Wongke untuk bantu. Itu yang biasa saya lakukan. Kalau sumbangan nggak mampu. Kalaupun mampu dikirim, tidak ada terasa itu untuk yang seperti di sini. Tapi saya terima kasih kepada Pak Wali yang memberikan komitmen untuk dapat membantu. Saya kira Pemda juga jika ada yang bisa dibantu untuk pelayanan seperti ini, karena ini untuk rakyat kita, untuk masyarakat kita. Karena kami punya jaringan-jaringan dokter relawan, spesialis-spesialis yang barangkali bisa didatangkan kalau ada pasien-pasien yang membutuhkan. Jadi ini
kelebihan karena Dr. Sel punya jaringan yang cukup lumayan.